Ternyata benar. Ternyata memang benar loh. Pasangan Ridwan Kamil Suswono mulai panik. Mulai panik seperti anak ayam kehilangan emaknya alias induknya. Piejal. Pasangan Ridwan Kamil Suswono tampaknya sudah mulai ditinggal oleh partai-partai pengusungnya. Bahkan sampai harus sowan-sowan. Pertama, sowan ke Presiden Prabowo. Lalu sowan ke mantan Presiden Jokowi di Solo. Apakah ini pertanda kalau Kang Emil ini mulai panik? Apakah ini pertanda kalau Kang Emil merasa akan kalah? Ini jadi kayak anak kecil di kampung emak lu. Merasa kalah bersaing, terus mencari perhatian dan bantuan ke sana kemari. Padahal sejak awal Ridwan Kamil ini kan didukung koalisi partai yang gemoy alias gemuk kayak emak ini loh. Lah terus sekarang kemana ya partai-partai pengusungnya itu? Atau jangan-jangan jangan-jangan ini benar. Jangan-jangan apa yang diberitakan majalah Tempo dan acara Bocor Arus Tempo itu memang benar. Partai Kim Plus mulai meninggalkan Ridwan Kamil. Waduh, lagi terus piye iki? Sebelum dilanjut, jangan lupa like dan komen yang menarik ya. Ridwan Kamil nampaknya benar-benar harus menghadapi kenyataan pahit. Partai-partai yang banyak banget itu loh, yang awalnya mengusung pasangan Ridwan Kamil Suswono, mulai balik kanan, langkah tegap, lalu bubar jalan. PKS sebagai partai pemenang di Jakarta kini nampak sendirian, berjuang sendiri. Padahal logistik untuk kampanye kan besar. Lagi terus piye iki? PKS, sang pendukung setia, berjuang mati-matian dengan logistik yang pas-pasan. Tanpa ada dukungan finansial dan logistik dari koalisi besar loh. Ridwan Kamil ini berada di ambang kekalahan. Lalu, Partai Nasdem, partai ini awalnya mendukung penuh. Tapi setelah Mas Pramono Anung dicalonkan oleh PDIP, seolah berpikir ulang buat memenangkan Ridwan Kamil ini. Coba dipikir, kenapa Ahmad Sahroni, kader Nasdem yang sudah ditunjuk jadi ketua tim ses Ridwan Kamil, tiba-tiba mengundurkan diri? Hayo. Mundurnya Pak Ahmad Sahroni itu seperti terang benderang bahwa Nasdem memang sudah tidak mau terlibat lebih jauh. Ini seperti langkah mundur yang halus karena lebih tertarik pada pasangan Pramono Anung dan Rano Karno. Iya enggak? Bahkan kader Partai Nasdem juga ada yang sudah terang-terangan mendukung Pramono Rano loh. Kita pun memahami keputusan ini. Nasdem mungkin enggan mengulang drama Pilgub Jabar 2018 tahun lalu. Mungkin karena masih menyimpan dendam politik dari Pilkada Jawa Barat 2018 saat itu. Setelah Ridwan Kamil menang, Nasdem dan PKB merasa ditinggalkan di pinggir jalan dan kepentingan mereka tidak diakomodasi. Lalu ada juga PKB dan PAN yang seperti berada dalam mode silent dan mager. PKB meski secara resmi mendukung Ridwan Suswono, tampaknya juga tidak berbuat banyak. PAN juga tampak setengah hati, mungkin karena tidak ada logistik yang berlimpah. Jangan salah loh, Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan, itu punya hubungan baik dengan Mas Pramono sejak dulu. Dan sejarah-sejarah politik ini tampaknya berpengaruh. Begitu juga dengan PKB dan Nasdem yang mungkin menyimpan kenangan pahit setelah mendukung Ridwan di Pilgub Jabar lalu, hanya untuk dilupakan setelahnya. Seperti seorang cowok yang sudah berjuang mendampingi sang cewek hingga sukses, lalu tiba-tiba dilupakan. Kan sakit, iya toh?
Ridwan Kamil yang awalnya diharapkan mampu menjadi pesaing tangguh, kini harus menerima kenyataan pahit bahwa koalisi pengusungnya mulai meninggalkan satu persatu. Mungkin keputusannya untuk sowan kepada Presiden Prabowo dan Pak Jokowi adalah langkah terakhir untuk menyelamatkan pencalonannya. Namun upaya ini justru memperlihatkan betapa dirinya sedang kehilangan arah. Dan apakah Partai Gerindra, partainya Presiden Prabowo, akan mendukung all out pasangan ini, pasangan Ridwan Kamil Suswono ini? Atau Partai Gerindra lebih memilih fokus pemenangan kadernya sendiri di Pilkada Jawa Barat? Karena bagi Partai Gerindra, siapapun yang menang pilkada di Jakarta akan sama-sama menguntungkan. Nah, di tengah situasi yang semakin rumit ini, pasangan Pramono dan Rano Karno justru semakin bersinar, justru semakin menyala sebagai kandidat yang solid dan punya peluang besar untuk menang. Kita harus akui loh, pasangan Pramono Rano adalah duo yang memikat. Pramono Anung dengan pengalamannya di kancah nasional bisa membawa kedewasaan dan stabilitas dalam pemerintahan. Sementara itu, Rano Karno dengan karisma dan latar belakang seninya dan asli warga Betawi bisa menjadi sosok yang dekat dengan warga Jakarta. Kombinasi mereka tidak hanya unik, tetapi juga menawarkan harmoni yang seimbang. Dua sosok dengan kekuatan masing-masing yang saling melengkapi. Jadi, kalau dipikir-pikir, warga Jakarta mungkin sudah punya jawaban siapa yang akan dipilih. Di satu sisi, ada Ridwan Suswono yang kini tampak seperti kapal tanpa arah. Di mana partai-partai pengusungnya seperti penumpang yang berbondong-bondong meninggalkan kapal saat badai menghampiri. Di sisi lain, ada Pramono Rano yang solid, siap melayani dan berani tampil beda, serta mendapat dukungan bahkan dari kader partai yang mendukung lawannya. Piye, mantep toh. Ridwan Kamil harus belajar dari sini. Sowan boleh-boleh saja, namun politik membutuhkan lebih dari sekedar simpati, melainkan komitmen dan tim yang kompak. Ini saatnya warga Jakarta memilih pemimpin yang punya peta jalan yang jelas daripada memilih pemimpin yang masih mencari kompas. Dan dari semua ini kita jadi belajar loh. Pilkada kali ini mengajarkan satu hal penting. Dalam berpolitik, kesetiaan partai tidak selalu abadi. Dan kadang pragmatisme lebih berperan daripada idealisme.